Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winarsi, CGP Angkatan 5 dari SMP Negeri 2 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Saya di sini akan menyampaikan refleksi Dwi mingguan modul 1.2. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Pada refleksi kali ini saya menggunakan model yang kedua, yaitu Description, Examination, dan Articulation of Learning. Oke, yang pertama adalah Description. Pengalaman apa yang saya alami? Pengalaman yang saya alami kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak dalam aktivitas pembelajaran saya adalah menjadi seorang guru. Ternyata saya seharusnya yang menghamba pada murid, bukan murid yang menghamba pada saya. Arti menghamba di sini sejauh yang saya pahami, saya harus mengedepankan kepentingan murid, berpihak pada murid, mengetahui potensi dan kebutuhan murid, memfasilitasi proses pembelajaran yang bermakna dan menjembatani mereka untuk menjadi pribadi dengan karakter baik dan berilmu. Menghamba pada murid ini sesuai dengan nilai dan peran guru yang berpihak pada murid. Orang yang terlibat di sini pasti saya dan murid-murid saya. Peristiwa ini lebih banyak terjadi di lingkungan sekolah, tepatnya ketika proses belajar mengajar di kelas, terkadang di luar kelas ketika berinteraksi dengan mereka. Selanjutnya, terjadi karena masih minimnya pemahaman saya tentang nilai dan peran guru yang seharusnya dimiliki dan dilaksanakan agar tujuan pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila bisa terwujud. Bahwa dalam proses belajar mengajar, saya belum sepenuhnya berpihak pada murid. Selama ini, saya hanya mengukur kemampuan murid berdasarkan hasil ulangan atau ujian mereka. Proses pembelajaran yang membuat mereka nyaman sesuai dengan kebutuhan dan komunikasi yang baik belum tercipta dalam proses pembelajaran saya. Hal ini terjadi karena sebagian murid saya cenderung pasif, sehingga lebih banyak saya yang mengambil peran dalam kegiatan belajar mengajar. Terkadang pula tuntutan untuk menyelesaikan materi juga menjadi kendala. Oke, tahap selanjutnya dalam model ini adalah examination. Penyajian pembelajaran yang selama ini saya lakukan adalah sekedar membuat mereka dapat menerima materi dengan baik yang diukur dari hasil ulangan atau ujian. Saya tidak begitu memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan mereka secara individu. Memberikan tuntunan dan teladan yang baik memang sudah saya lakukan, namun pembelajaran yang berpihak pada murid masih perlu untuk saya kembangkan. Ternyata pencapaian nilai yang baik saja tidak cukup. Lebih dari sekedar itu, memberikan kenyamanan, berpihak pada murid, mampu membuat mereka menjadi mandiri, mengeksplor kemampuan diri, lebih kreatif, inovatif, serta mampu berkolaborasi dengan rekan lain perlu pula dikembangkan. Nah, kita memasuki tahap terakhir dari model ini, yaitu Articulation of Learning. Dalam model ini, saya mempelajari banyak hal tentang nilai dan peran guru yang harus saya tumbuh dan kembangkan untuk mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang guru, yang paling utama adalah dari diri saya sendiri harus terbentuk karakter yang baik, didukung dengan kompetensi yang baik pula. Oke, nah selanjutnya berikut adalah rencana perbaikan saya di masa mendatang. Menjadi seorang guru harus berpihak pada murid. Untuk kedepannya, saya lebih mengedepankan kepentingan dan kebutuhan murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid, membuat murid nyaman, mampu menjalani proses belajar mengajar dengan baik, tidak sekedar senang. Hal ini saya lakukan dengan memvariasikan strategi, pendekatan, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, sebagai seorang guru, saya dituntut mandiri. Dalam hal ini, saya harus mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melakukan peran saya secara optimal dengan penuh tanggung jawab. Tidak sepenuhnya tergantung pada orang lain dalam melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru, baik kaitannya dengan administrasi pembelajaran dan prosesnya.
Di sisi lain, saya juga harus reflektif, mengevaluasi kemampuan diri dan merancang perbaikan. Hal ini saya lakukan dengan memberikan kesempatan murid untuk mengungkapkan penilaian atau perasaan mereka dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga merefleksi pembelajaran saya dengan teman sejawat tentang apa yang kami alami di kelas. Hal ini dilakukan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan masukan. Ada pula kegiatan supervisi oleh kepala sekolah sebagai perbaikan kegiatan belajar mengajar ke depannya. Peran dan nilai guru berikutnya adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru, saya harus mampu berkolaborasi positif dengan murid saya, rekan guru, dan lainnya. Nilai dan peran ini saya lakukan dengan kolaborasi mewujudkan pembelajaran yang baik dengan murid, berkolaborasi dengan rekan guru untuk meningkatkan kemampuan IT, dan berkolaborasi dengan rekan sesama pengampu mata pelajaran IPA melalui MGMP sekolah. Nilai dan peran selanjutnya adalah inovatif. Hal ini saya lakukan dengan melakukan inovasi dalam media pembelajaran. Saya membuat video pembelajaran melalui YouTube, worksheet, media sosial, Google Form, dan Quizzes. Melalui aplikasi teknologi digital, intinya saya sebagai guru harus banyak belajar, mengembangkan kemampuan diri baik secara karakter maupun kompetensi. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa menjadi refleksi yang membangun buat saya pribadi dan semuanya. See you, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.